Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sulaika, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SLB Karangrejo Kabupaten Nganjuk. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan tugas modul 2.3 tentang observasi. Saat ini saya ditemani oleh teman saya, Pak Damai. Pagi, Pak Damai. Selamat pagi, Bu Sulaika. Apa kabar, Pak Damai? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik, sehat. Bagaimana kabarnya Bu Sulaika sendiri? Alhamdulillah, benar Pak. Baik. Begini Pak Damai, saya akan melaksanakan observasi kelas. Iya. Sebelum saya melaksanakan observasi kelas, saya pra-observasi dulu. Iya. Dengan tujuan agar Pak Damai siap dalam pembelajaran, semakin pede dan bisa melayani anak kita yang berkebutuhan. Iya, siap. Sebelumnya Pak Damai ngajak kelas berapa ya? Saya mengajarnya kelas 11 tunagrahita. Jadi jenjang SMA-LB. SMA-LB tunagrahita ya Pak ya? Iya. Pak Damai, sebelum saya melaksanakan observasi, saya ingin tahu Pak, tujuan pembelajaran panjenengan itu apa sebenarnya? Tujuan pembelajaran kali ini saya tentang untuk mengkhususkan tentang program atau mata pelajaran tata boga. Jadi materi yang akan saya angkat itu tentang membuat pisang goreng yang ada toppingnya. Ya. Karena apa? Karena kedepannya anak-anak ini bisa berjualan sendiri di rumah, misalkan seperti itu. Kalau dijual mempunyai harga yang lebih tinggi, misalkan seperti itu, terus kemudian untuk life skill anak-anak ini supaya meningkat seperti itu. Jadi tujuannya nanti dalam pembelajaran yang pertama itu anak bisa mengenal alat dan bahan, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak ini bisa atau mengerti bagaimana langkah-langkah membuat pisang goreng. Jadi mulai menyiapkan alat, bahan, dan langkah-langkahnya mungkin seperti itu. Nanti anak-anak bisa menemukan dan bisa memahami dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga, nanti anak-anak ini bisa memberikan toppingnya dengan rapi seperti itu. Jadi cantik gitu ya? Iya, jadi seperti apa ya, kalau membuat pisang goreng saja kan kayak kurang menarik gitu. Iya, Jadi iya. nanti diberi sedikit topping yang berwarna seperti itu. Jadi untuk anak-anak ini ke pembelajarannya lebih menarik dan lebih ingin mencobanya. Karena apa ya? Oh iya, saya tidak pernah melakukan seperti itu lah. Mungkin seperti itulah yang ingin saya capai. Nanti saya harapkan anak-anak ini dalam pembelajaran semangat seperti itu dan aktif semua. Untuk pembelajaran yang panjenengan harapkan. Iya. Terus tentang area pengembangan yang ingin dicapai gimana Pak? Ya, area pengembangan yang pertama itu kepada intelektual anak, Bu. Karena bagaimana intelektual anak-anak ini memang sedikit ada hambatan, karena kan anak tunagrahita itu kan seperti itu. Kita belajar berhitung aja, kalau tidak kita ulang-ulangi seperti itu maka anak akan lupa seperti itu. Jadi pengembangan yang pertama itu, jadi nanti selain kita melakukan dalam pembelajaran, selain kita melakukan materi, sekalian kita mendemonstrasikan atau praktek seperti itu. Iya, jadi misalkan anak-anak tadi lupa materinya seperti ini, tapi dengan praktek langsung, oh iya, saya pertama itu tadi melakukan ini, yang kedua melakukan ini. Nah, itu yang ingin saya tuju seperti itu dalam pengembangan. Kemudian yang kedua, saya ingin menimbulkan emosi sosial pada anak itu. Jadi anak-anak, oh saya pas ini harus seperti ini. Jadi emosi anak-anak itu keluar seperti itu. Mungkin cukup dua itu strategi
yang ingin saya tuju. Ya, itu ya Pak ya. Iya. Jadi memang anak-anak ini perlu praktek ya Pak ya, karena Iya. keterbatasan akil ya mungkin ya Iya, anak-anak akil itu di bawah rata-rata rata-rata memang seperti itu. harus praktek ya Pak ya. Iya, iya. Terus Pak, itu tadi sudah bagaimana sudah, modelnya sudah, terus kira-kira Pak, media pembelajaran teman-teman. Media pembelajaran nanti saya menggunakan yang pertama PowerPoint untuk pengenalan alat dan bahan, karena tidak semua anak-anak itu kan suka langsung ini apa, misalkan pisau ini pisau kan tidak itu. Jadi nanti mungkin ada yang suka dengan melihat, oh iya itu kompor dari apa LCD, nanti PowerPoint nanti saya buat seperti itu. Kemudian saya juga membuat video pembelajaran tentang langkah-langkah. Jadi nanti mulai mengupas kulit pisang saya demonstrasikan dalam video pembelajaran. Nanti saya setel bareng-bareng di dalam kelas, anak-anak juga melihat. Mungkin yang audionya visual itu anak-anak yang suka mungkin bisa sedikit terbantu. Kemudian nanti habis itu kita langsung pengenalan alat-alat langsung yang nyata, terus menangani bagaimana cara kita untuk ini bahaya, berarti kita tidak boleh melakukan seperti ini. Misalkan pisau bahaya, nanti kalau mengenai berarti kita harus sedia alat papannya, kemudian medianya di atasnya, caranya bagaimana. Misalkan juga untuk menghidupkan kompor yang benar dari belakang sini, bukan malah dari depannya sini. Itu memang harus saya ajarkan, karena anak-anak di rumah belum tentu diajarkan sama orang tua. Karena apa? Biasanya di rumah itu malah kayak ngerepoti gitu, malah kayak ngerepoti gitu. Terus kalau kan biasanya seperti itu. Makanya saya inginnya saya ajarkan semua, terus kemudian mendemonstrasikan. Setelah melihat video, saya mendemonstrasikan mulai awal sampai akhir, sampai pemberian toppingnya. Mungkin seperti itu. Sampai jadi ya Pak? Sampai jadi. Kayaknya asik gitu Pak. Saya malah kepingin dan praktek gitu bagaimana. Gurunya aja kepingin aja, apalagi anak-anak juga mungkin pasti mempunyai keinginan yang sama seperti Bu Sulaika. Mungkin apa ya? Oh iya, mesti semangat lagi anak-anak itu dalam pembelajaran. Semoga besok anak-anak masuk semua ya Pak ya. Masuk semua. Pembelajaran juga media sosial. Terus kira-kira Pak, ini panjenengan mau melaksanakan pembelajaran ini? Ya sekarang kan sudah hari Jumat, tapi saya melaksanakan besok hari Senin besok. Karena Sabtu libur, jadi Sabtu untuk saya mempersiapkan alatnya terlebih dahulu. Nanti sudah siap di ruang tata boga ya, juga sudah sebagian banyak sudah alatnya. Nanti tinggal saya Sabtu itu beli bahannya, terus Senin mungkin langsung bisa pakai di dalam kelas. Pengen nggak sabar aja Pak melihat ini Pak. Iya. Boleh tahu saya ke sana ke observasi. Kan harus. Tapi kan Bu Sulaika yang observasi dalam pembelajaran. Mungkin ada kekurangan saya dalam mengajar, nanti bisa saya masukkan sebagai catatan saya yang harus diubahnya dalam pembelajaran berikutnya. Mungkin seperti itu Bu Sulaika. Memang kan tujuannya observasi seperti itu. Evaluasi perbaikan. Terus Pak Damai, dari percakapan ini tadi, mungkin Pak Damai apa yang bisa dipetik ya Pak, pelajaran apa yang bisa kita petik dari percakapan ini tadi? Mungkin hal yang berharga buat saya itu yang pertama itu karena saya tuh jujur saja jarang mendapatkan apa ya coaching seperti ini, karena kebanyakan kan misalkan tiap tahun memang benar ada dari pengawas, tapi pengawas itu kan cuma melihat perangkat pembelajaran saja, itu pun hasil sendiri atau bukan tidak tahu. Yang penting
harus selesai. Nah, tapi kan kalau hal seperti ini saya merasa senang karena saya langsung jadi pelakunya. Nah itu, jadi nanti kekurangan saya waktu mengajar itu sudah bisa dikritiki langsung karena sekarang pembelajaran itu kan harus sesuai pada zamannya, kemudian harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin kalau saya ngajar seperti biasa tapi tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, tapi kan tidak ada yang mengobservasi saya, kan tidak ada yang lihat saya, otomatis teman-teman semuanya kan ya sama sibuk dengan kelasnya sendiri-sendiri. Tapi dengan adanya ini mungkin saya akan lebih senang karena jadi pelaku seperti itu. Gitu ya Pak, ya, berarti ya, positif ya Pak. Positif. Alhamdulillah. Ini nanti setelah ini saya masuk kelasnya Pak Damai. Setelah kelasnya setelah pembelajaran selesai, kita bertemu lagi untuk membicarakan apa-apa yang dilakukan. Sekian saja Pak Damai, terima kasih waktunya, kita berjumpa di kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita inginkan, kita cita-citakan supaya terkabul, dan belajar hari ini bisa membawa berkah buat kita semua. Ini siapa yang berani mimpi doa? Ya, yuk disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan. Alhamdulillah, ini kita sudah belajar apa belum? Belum. Berarti kita akan mulai pembelajaran. Sudah berdoa untuk merasa bagaimana kita mencintai tanah air kita. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Ada yang tahu lagu apa? Iya, Indonesia Raya. Nyanyi bersama-sama ya. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita berdiri semua. Ayo berdiri. Berdiri, tangan siap. Dimulai ya. Selesai, anak-anak silakan duduk kembali. Anak-anak, barusan anak-anak sudah menyanyikan Indonesia Raya. Sekarang Bapak ingin tahu bagaimana perasaan anak-anak ini sebelum pembelajaran dimulai. Dari sini, bagaimana perasaanmu? Senang. Bagaimana perasaanmu? Senang. Bagaimana perasaanmu? Senang. Bagaimana perasaanmu? Semangat. Kita harus semangat. Bagaimana kalau kita semangat? Misalkan Bapak ucapkan selamat pagi, anak-anak harus menjawab ya. Selamat pagi anak. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Anak-anak, misalkan Bapak ingin membuat pisang goreng, dari mana kita mendapatkan bahan-bahannya? Dari mana? Kalau membuat pisang goreng, bahannya dari mana? Nah, dari pasar. Beli apanya di pasar? Pisang. Ada yang tahu? Ini banyak ini. Dari mana ini?
Nah, dari toko di toko kita bisa beli apanya? Kulit lumpia, beli toppingnya, beli minyak juga bisa di pasar atau di toko. Anak-anak pernah makan pisang goreng yang ada toppingnya? Belum pernah? Belum pernah. Gitu? Pernah? Pernah belum? Belum pernah. Belum pernah. Kamu ingin enggak makan pisang goreng yang ada toppingnya? Pingin? 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 Pingin. Kamu pernah enggak di rumah membuat pisang goreng sendiri? Pernah? 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 Belum pernah. Belum pernah. Yang dua ini pernah, yang dua ini belum. Kamu membuat pisang goreng dulu ada toppingnya apa tidak di atasnya? Tidak. Kamu ingin membuat? Kamu ingin membuatnya? Oke, nanti kita belajar tentang membuat pisang goreng. Tujuan pembelajaran hari ini itu apa? Ada yang tahu? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, anak-anak semua bisa mengenal alat dan bahan. Ini ada alatnya, ini ada bahannya untuk membuat pisang goreng. Yang pertama, yang kedua, anak-anak bisa melakukan dengan langkah-langkah yang benar membuat pisang goreng, mulai menyiapkan alat, membuka apa ini namanya? Pisang. Kulit pisang sampai menggoreng, nanti mengempas, kemudian dikasih topping. Kemudian yang ketiga apa? Anak-anak bisa mendemonstrasikannya. Apa mendemonstrasikannya itu? Anak-anak bisa praktek langsung. Kemudian yang keempat, setelah matang nanti anak-anak bisa mengkreasikan. Apa itu mengkreasikan? Pisang goreng yang sudah matang, anak-anak kasih topping sendiri yang cantik, yang bagus. Pernah membuatnya? Pernah membuatnya? Belum. Kalau belum pernah, kita akan lakukan hari ini. Kemarin pembelajarannya kita tentang apa? Tentang menggoreng telur. Hari ini kita belajarnya tentang apa? Membuat pisang goreng yang ada toppingnya. Sebelum pembelajaran dimulai, tadi kan anak-anak sudah paham tujuan pembelajaran kita ini apa ya. Kita langsung masuk ke materi. Materinya apa? Ada yang tahu? Yang pertama, kita mengenal alat dan bahan serta langkah-langkahnya. Bapak punya video, bisa dilihat ya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak. Ayo kita sekarang belajar. Hari ini kita akan belajar membuat pisang goreng. Kembali lagi dengan Bapak Damai. Hari ini kita akan mendemonstrasikan atau belajar tentang membuat pisang goreng. Cara belajar kita kali ini, kita akan belajar dengan 3 tipe. Yang pertama, anak-anak mengenal alat dan bahan untuk membuat pisang goreng. Yang kedua, anak-anak akan belajar bagaimana proses atau langkah-langkah membuat pisang goreng. Yang ketiga, anak-anak akan belajar memberikan topping di atas pisang goreng dengan rapi dan bagus. Nah, ada 3 pelajaran. Yang pertama itu apa? Mengenal alat dan bahan. Kemudian yang kedua apa? Mengetahui proses atau langkah-langkah membuat pisang goreng. Yang ketiga apa? Memberikan topping.
titik di atasnya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, tadi, ayo coba sebutkan dua bahan. Tadi bahannya apa? Pisang. Terus apa lagi bahannya? Minyak. Terus satu lagi air. Kalau alatnya tiga, apa alatnya tadi tiga? Kompor, terus wajan, terus itu alatnya yang ada di depan apa? Sutil. Sutil itu kalau bahasa Indonesia apa? Spatula. Kalau bahasa Jawanya apa? Sutil ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, itu tadi bagaimana kita cara mengenal alat dan bahan. Ini apa namanya? Kompor. Kalau ini sutil ya, di sepatu. Nah, kalau yang ini zero. Sekarang Pak Damai punya video lagi tentang apa? Cara membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Damai. Hari ini kita akan membuat pisang goreng. Inilah kita belajar bersama-sama. Kita lakukan langkah-langkahnya. Yang pertama, ada yang bingung? Ayo apa? Kalau ada yang bingung apa? Tanyakan. Apa? Bagaimana ngasih toppingnya? Ya, ngasih toppingnya itu nanti sudah Bapak siapkan. Ya, sudah paham tadi video yang kalian lihat, yang kalian amati? Sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Berarti bentar lagi kamu tinggal apa? Merencanakan. Ya, kamu merencanakan bagaimana aksimu. Kamu demonstrasi nanti bagaimana. Tetapi sebelum demonstrasi, kamu harus merencanakan dulu. Ya, kamu nulis dulu atau kamu membayangkan dulu. Oh, nanti tak buat seperti ini, nanti tak buat seperti ini. Gitu ya. Oke, paham? Paham ya. Nih, kasih juga. Ini materi yang kaji tentang apa? Ada langkah-langkahnya, ada ini dibaliknya ini ya. Ada apanya? Ada alatnya. Alatnya apa saja tadi? Kemudian yang kedua ada alatnya dan ada bahan-bahannya. Yang kedua ada cara penggunaannya. Ya, anak-anak, sekarang kalian merencanakan bagaimana kamu membuat apa? Pisang goreng yang apa? Yang akan kamu buat. Direncanakan dulu. Nanti misalkan seperti apa? Ya, nanti kamu merencanakan yang bagaimana membuat pisang goreng dengan membuat apa? Memakai apa ini? Kulit lumpia. Jadi tidak dipakai adonan lumpia, langsung pakai kulit lumpia. Anak-anak, ada yang sudah bisa menghidupkan kompor? Bisa? Ada yang sudah menggunakan misal? Ada yang sudah bisa? Bisa. Nanti di sini yang bahaya apa? Cara penggunaan pisau. Nanti kalau nggak bisa kena tangan kuat. Nanti hati-hati. Sudah bisa. Walaupun sudah bisa, tetap hati. Nanti carakan kompornya bagaimana? Gini. Ini benar apa salah? Salah. Yang benar bagaimana? Gini.
bagaimana? Sama juga. Dari sini. Ya. Dari sini ditekan, lalu diputar ke sini. Nah, seperti itu. Ya. Ini baru yang ke. Nah, apapun masakannya ya. Kalau di rumah sama, harus seperti itu ya. Ngerti ya? Paham ya? Paham. Kita selain merencanakan dengan anak-anak, Pak Guru juga ingin merencanakan anak-anak menulisnya, tetapi kita belajarnya melalui Google Form. Google Form itu adalah apa? Aplikasi untuk kita mengerjakan soal. Coba sekarang dilihat sama-sama. Ini diklik linknya. Linknya diklik. Nah, seperti itu. Ayo coba linknya. Ini linknya diklik. Ting. Ya. Iya, nih nomor 1 gambarnya lagi ngapain itu? Lagi balik apa? Balik pisang goreng. Kemudian sudah selesai, kita kumpulkan. Nah, ini ada nilainya, ini berapa ini? Nah, ya, nah sudah keluar loh nilainya. Ya. Sudah keluar, kamu sudah keluar apa belum? Anak-anak, kesulitan apa tidak mengerjakannya tadi? Tidak ya, karena sudah jelas tadi perintahnya apa? Oh, disuruh mencari gambar cara tadi membuka kulit pisang. Kita sudah merencanakan. Terus pembelajaran yang kita harus lakukan apa? Ya, menyusun jadwalnya. Anak-anak, menyusun jadwalnya bagaimana? Karena tadi sudah belajar tentang apa? Belajar sudah tentang alat dan bahannya sudah. Terus kemudian langkah-langkahnya sudah. Terus yang membahayakan, alat yang membahayakan sudah apa belum? Sudah. Sekarang kita menjadwalkan untuk apa ini? Menjadwalkan untuk prakteknya. Ayo anak-anak maju, maju sini, ayo maju sini. Kita memperagakan. Ayo maju semuanya. Tapi sebelum maju, kita memakai apa dulu? Ya. Kita memakai ini dulu. Ayo, buka. Bagaimana cara buka? Ada yang bisa? Ayo, maju sini. Cara yang pertama, dikupasnya. Coba Dama ingin lihat kalian bisa mengupas apa tidak. Dan kalau sudah, kita harus ini, taruh sini. Nah, bisa? Bisa? Nah, coba dikupas dulu. Nih, dijadikan 2, memanjang. Dan 2. Nah. Oke, berhasil. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua apa? Apa tadi? Itu ya, satu-satu coba. Yang sini, coba sini taruh. Nah, samping. Kalau kurang airnya, masuk dulu. Nah, kemudian kita apa?
pisangnya dimasukkan. Ayo. Ya, kemudian dilipat. Ayo. Nah, tadi dikasih sisa nih. Yuk, kasih sisa. Ini tindakannya sudah jadi, sudah selesai. Nah, langkah berikutnya kita tuangkan minyak. Kalau menuangkan minyak harus kompor mati. Takutnya minyaknya apa? Takutnya minyaknya meledak. Ya, kemudian siapa yang berani menghidupkan kompor? Yo, Bapak berani. Ditekan. Oke, kita nunggu apa? Minyak panas. Ya, oke, sudah. Coba satu persatu. Ayo, coba masukkan satu. Tunggu sampai minyaknya dulu. Kalau sudah habis, tidak taruh di mana? Oh, yuk, taruh mangkok. Taruh. Ayo dikasih toppingnya sekarang, ditekan ya. Ayo, nah tuh yang bagus, yang cantik. Ayo, bagaimana yang cantik? Sekarang anak-anak sudah berhasil melaksanakan apa ini? Mendemonstrasikan proyek anak-anak. Proyek hari ini tentang apa? Membuat pisang goreng yang ada toppingnya. Sekarang anak-anak duduk kembali di tempatnya. Anak-anak, ini adalah hasil karya anak-anak. Coba saya tanya, ini dapat nilai berapa? Nilai berapa? 1 sampai 10. Berapa? 10. 10. Ini dapat nilai berapa ini? 10. Alhamdulillah. Barusan anak-anak sudah apa ayo? Sudah berhasil menciptakan pisang goreng yang ada toppingnya. Hari ini anak-anak memang sudah bagus, sudah pandai, sudah pintar. Sekarang pos dulu. Anak-anak, sekarang kita mengevaluasi apa? Hasil kerjaan anak-anak. Ayo coba sini maju, ambil satu. Mana yang kamu ingini? Ayo sini maju, ayo maju. Tempat duduknya, ayo. Ambil.
Ya, ambil. Ayo. Ambil, ayo, ambil. Ini ambil ini. Isinya dulu. Oke. Sebelum dimakan, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana bacaan kamu? Oh, Mbak Idun puasa ya, Mbak Idun ya. Iya, puasa rojak ya. Nanti ini dibungkus ya. Ini yang masih utuh ini bungkus buat Mbak Idun ya. Nanti buka puasa. Sudah habis ya. Sekarang kita mengevaluasi kegiatan hari ini. Ya, bagaimana tadi membuatnya? Ada kebingungan? Tidak. Ada kebingungan? Tidak. Ada kebingungan? Tidak. Kemudian hasilnya barusan yang kamu makan enak apa tidak? Enak. Enak. Pas. Atau manis? Manis. Kalau Mbak Idun nggak bisa merasakan ya, karena Mbak Idun tuh puasa. Ini ya, ini dibuat nanti ya. Nah, ini dibuat nanti, oke? Nah, ini nanti Bapak Jamet tambahin lagi buat berbuka puasa. Berarti nanti di rumah kalau praktek sendiri anak-anak sudah bisa apa belum? Bisa? Bisa. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Oke. Anak-anak kan tadi sudah bisa toh? Mudah apa sulit membuatnya? Mudah. Anak-anak, Bapak ingin mengingatkan kembali tentang pelajaran hari ini. Anak-anak, ini tadi apa ini namanya? Oh, kemudian ini sebelum pembelajaran, setelah kita melakukan aktivitas, Bapak punya ice breaking. Kalau Bapak bilang ini namanya batok. Ya, kalau baju batik. Ya, kalau huruf batuk. Ya, batok, batik, batuk. Nah, batuk, batik. Ya, biar anak-anak konsentrasi. Yuk, siap-siap. Tangannya diikat semua ini. Nah, coba pegangkan batok. Ayo, konsentrasi. Mana batok? Ya, batok ini. Coba pegangkan batik. Wah, anak-anak tadi sudah membuat ini, sudah mengenal alat dan bahan. Bapak ingin mengingatkan kembali langkah-langkah membuat pisang goreng. Apa yang pertama? Ya, mengupas kulit pisang. Yang kedua, caranya mudah apa sulit? Anak-anak di rumah besok bisa melakukannya sendiri atau tidak? Harus bisa. Anak-anak, saya ingin memberikan proses. Apa itu proses? Soal apa? Soal akhir. Jadi tadi sudah melakukan semuanya. Sekarang Bapak ingin proses. Ini apa namanya? Kalau ini? Alhamdulillah, anak-anak sudah bisa semua. Jempol buat anak-anak kos dulu ya. Sudah. Prosesnya juga sudah bisa disebutkan dengan benar sama anak-anak. Anak-anak, ini sekarang hari ini kita baca tentang materi apa? Menggoreng pisang. Materi berikutnya kita akan belajar tentang cara membuat
Apa? Sebelum pelajaran diakhiri, anak-anak ininya dilepas dulu. Nah, ini dilepas dulu. Sekarang anak-anak sudah waktunya pulang. Ini nanti setelah berdoa nanti anak-anak membersihkannya lagi ya. Sekarang berdoa terlebih dahulu. Tangan ke samping, tangan ke atas, tangan ke depan, tangan ke samping, duduk yang rapi. Ayo siapa yang berani memimpin doa pulang? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hati-hati di rumah dan di perjalanan anak-anak harus hati-hati. Selamat siang anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sulaika, calon guru penggerak angkatan 9 dari SLB Karangrejo Kabupaten Madiun. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Saya saat ini ditemani oleh Bapak Damai sebagai guru yang diobservasi dan dihadiri oleh Ibu Heni sebagai penasihat praktik saya. Selamat pagi Bu Heni, selamat pagi, sehat. Ya, pada kesempatan ini setelah kita melaksanakan observasi kelas kemarin, saya ingin melaksanakan pasca observasi dengan tujuan mengevaluasi tentang proses pembelajaran yang sudah panjenengan melaksanakan kemarin. Dan kira-kira perasaan panjenengan saat diobservasi bagaimana Pak? Alhamdulillah, pesan saya ya senang karena jarang-jarang seorang guru itu mendapatkan coaching dari kepala sekolah atau apalagi dari pengawas, karena kan pertanyaan memang kita hanya dituntut untuk mengumpulkan modul ajar dan perangkat pembelajaran saja. Untuk di kelas itu kan memang untuk supervisi kelasnya itu memang hampir tidak pernah selama ini. Yaitu memang hal yang baik untuk kemajuan saya, terutama untuk meningkatkan apa yang saya berikan kepada peserta didik di dalam kelas. Jadi misalkan ada kurangnya apa, mungkin sedikit ada bantuan atau masukan itu yang bisa membuat saya untuk jauh lebih baik ke depannya seperti itu. Boleh diceritakan kembali Pak, kemarin tujuannya tujuan pembelajaran kemarin itu yang pertama anak-anak itu bisa menyebutkan nama alat dan bahannya untuk membuat pisang goreng. Kemudian yang kedua itu anak-anak paham atau mengerti langkah-langkah dari awal sampai proses akhir membuat pisang goreng itu. Kemudian yang ketiga itu anak-anak bisa mendemonstrasikan, bisa mempraktekannya dengan nyata. Terus area pengembangan yang saya lakukan itu yang pertama, saya meningkatkan life skill anak, kemudian kemandirian anak dan rasa percaya diri anak. Karena kalau tidak diajarkan tentang tata boga ini, mungkin anak-anak pasti di rumah sama orang tua tidak akan boleh untuk ke dapur. Biasanya kan hanya merepoti saja ya. Mungkin kesempatan itu saya berikan di sekolah ini untuk pengembangan keterampilan itu, kemudian untuk pemahaman anak, pemahaman intelektual anak. Karena kan kalau tidak diajarkan ya memang anak akan cenderung gitu-gitu aja dalam pembelajaran. Tapi kalau kita menggunakan pembelajaran yang konkret seperti ini, anak cepat mudah paham seperti itu. terus kira-kira pencapaian dari area pengembangan tadi bagaimana?
pembelajarannya. Mungkin minggu depan lagi saya akan memberikan pembelajaran seperti itu lagi supaya anak-anak lebih lihai dan lebih enjoy dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu. Bisa lihai, bisa skillnya anak-anak seperti dan itu. skillnya terlihat. Oke. Jadi mau melaksanakan pembelajaran yang lebih lanjut gitu ya Pak. Kira-kira Pak, kapan gitu bisa dilaksanakan ini biar anak-anak ini lihai, bisa tampil seperti itu. Untuk pembelajaran keterampilannya 2 hari lagi seperti mungkin. Jadi 2 hari lagi saya melaksanakannya, mengulangi lagi mulai dari awal supaya anak-anak yang pertama awalnya takut, terus kemudian nggak bisa nggak bisa menghidupkan kompor itu bisa menghidupkan kompor seperti itu. Terus penggunaan pisau itu yang cara megangnya yang benar itu bagaimana, kan harus diberikan pembelajaran kalau untuk pada anak-anak SLB. Terus ada kendala nggak? Kendala itu pasti ada. Yang pertama itu anak-anak masih takut, masih takut gitu. Terus kemudian mau coba ini kayak gimana gitu. Jadi temannya yang disuruh misalkan seperti itu, karena memang kan pembelajaran ini kan masih jarang diberikan sama anak-anak, jadi kan rasa takut, terus kurang percaya diri itu mesti ada pada anak-anak. Kemudian tantangannya itu kemarin kan saya juga memberikan pembelajaran untuk menilainya itu dengan Google Form, jadi anak-anak ya itu masih harus dibantu sama guru. Kalau masalahnya kan belum pernah, kita kan memang harus menggunakan media pembelajaran yang harus mengikuti ke abad 21. Jadi mungkin kebutuhan itu salah satunya. Jadi saya bisa memberikan mulai sekarang seperti itu. Dan nilainya kan langsung muncul. Itu yang anak-anak suka kan itu. Berarti itu ide baru Pak untuk Google Form ini rencana dengan langsung bisa diaplikasikan ke kelas. Mungkin nanti bisa ditularkan ke teman-teman yang lain gitu Pak. Terima kasih Pak Damai atas waktunya. Terima kasih Bu Ani atas hadirnya. Semoga kita sebagai guru luar biasa bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak yang berkebutuhan. Terima kasih. Demikian dari percakapan kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.